Apa kabar kalian semua hari ini? Semoga sehat-sehat ya. Hari ini aku bikin kue yogurt ya. Bisa dibilang ini versi sehatnya cheesecake kali ya. Karena ini tuh lembut, selain lembut tuh pada saat kita makan tuh berasa agak creamy, tapi bukan creamy kayak cheesecake ya. Kalian lihat itu tuh lembut banget ya. Pada saat digoyang-goyangin tuh dia wiggle-wiggle gitu. Nah kalian lihat nih teksturnya. Jadi itu soft banget. Saking softnya tadi pada saat aku lepasin kertas bakingnya, itu aku gak berani balikin kuenya karena saking takut kalau kuenya tuh bakal hancur karena memang selembut dan sesoft itu. Ini bahan-bahannya nanti aku tulis ya di video untuk bahan-bahannya. Gak ribet ya. Untuk blueberry ini optional. Kalau misalnya memang kalian ada buah blueberry bisa dipakai. Kalau misalnya nggak ada blueberry bisa pakai frozen berries. Kalau nggak ada frozen berries bisa polosan juga nggak apa-apa. Sekarang kita tinggal mulai aja. Untuk telurnya ini kita pisahin ya, merah dan putihnya, karena ini metode bikinnya ini sama kayak bikin sponge cake ya. Cuma ini lebih halus daripada sponge cake, lebih halus daripada bolu. Wah, aku sendiri gak nyangka bisa bikin kue sehalus ini. Aku pikir tuh kue yang sehalus ini tuh perlu kayak pakai pengempuk atau semacamnya, ternyata tidak. Kalau telurnya sudah dipisahkan, merah telurnya dicampur dengan sekitar 1/3 dari gula yang udah kita siapkan tadi. Diaduk sampai warnanya pucat. Nah, kalau misal sudah pucat dan sudah lengket seperti ini, kita langsung campurin pakai yogurtnya. Yogurtnya ini aku pakai Greek yogurt ya, dan kalau Greek yogurt ini memang lebih creamy dan juga dia nggak terlalu asam. Jadi kalau make sure aja kalau misalnya kalian pakai yogurt yang lebih asam, kandungan gulanya disesuaikan ya. Selain dimasukkan yogurt, masukkan juga minyak dan baking soda serta vanili yang udah disiapkan. Diaduk sampai dia merata aja ya, kayak gini nih. Kalau udah kayak begini, kita langsung campurin aja tepung maizena dan tepung terigu. Kalau kalian mau saring dulu juga gak apa-apa ya. Ini aku gak saring dulu sih. Ini diaduk lagi sampai dia merata aja. Pakai kecepatan rendah aja ya. Jangan lupa pinggirannya di scrape ya, karena untuk soft cake seperti ini ngaruh banget kalau pinggirannya itu nggak di scrape. Kalau sudah tercampur semua adonannya, sekarang kita beralih ke putih telur. Kocok putih telur dengan kecepatan sedang. Kalau sudah berbusa seperti ini, dikasih cuka sekitar 1 sendok teh aja. Ini aku pakai apple cider vinegar ya, atau cuka apel. Kalian kalau nggak punya bisa pakai lemon, air perasan lemon ya. Kalau misalnya nggak ada, pakai cuka biasa juga nggak apa-apa. Ini nggak bakal bikin asam ya. Nggak bakal berasa ada asam sama sekali. Seingat aku kalau kalian kasih cuka ini bakal ngaruh ke konsistensi si putihnya. Aku lupa sih, aku baca di mana gitu. Nah, kalian masih ingat sama gula yang tadi kita sisihkan? Nah, ini dikasih ke putih telurnya secara bertahap. Ini aku pakai 3 kali ya, bertahap ya, dicampurinnya. Kenapa dicampurinnya bertahap? Karena untuk make sure gulanya itu bisa tercampur secara merata. Kenapa dicampur gula putihnya? Karena gula ini menurut aku membantu untuk bikin putihnya ini jadi shiny ya. Diaduk terus sampai stiff peak. Stiff peak itu teksturnya seperti ini, kalian lihat. Jadi kalau kalian angkat adukannya itu, adonan si putih telurnya itu muncung ke atas ya. Jadi dia nggak lemes, kaku gitu. Nah, ini ada metode yang harus kalian ikuti ya kalau misalnya memang kalian mau kuenya ini soft. Nah, ini 1/3 dari adonan si putih telur ini diaduk ke adonan si kuning telur yang tadi kita udah bikin tuh. Ada campuran yogurtnya dan gula dan tepung. Ini kita campurin 1/3-nya dulu aja. Kenapa? Karena ini kita mau bikin si adonannya ini, kan kita mau campurin nih biar dia nggak kaget gitu.
Jadi pada saat kita campurin begini, dia itu nggak deflate atau dia nggak jadi turun lah ya adonannya. Nah ini diaduknya itu kita pakai metode folding. Jadi ini kita fold pelan-pelan supaya ya itu dia si adonannya ini nggak deflate. Jadi kita fold pelan-pelan sampai semuanya tercampur rata seperti ini ya. Memang agak ribet tapi ini worth banget deh. Nah ini udah tercampur rata ya, udah kita langsung sisihkan aja. Sekarang kita siapkan tempatnya. Tempatnya ini kalau menurut aku itu sebaiknya kalian pakai baking paper kayak gini ya. Kenapa? Karena kalau misalnya kalian pakai metode aku yang sebelumnya yang dikasih tepung dan mentega, aku rasa ini bakal berpengaruh banget ke kuenya. Jadi kuenya tuh bakal turun banget ya, atau jadi apa sih istilahnya? Jadi bantet. Nah ini kalian lihat tadi kalau misalnya kalian punya parchment paper kayak aku atau baking paper kayak aku yang nggak berbentuk bulat, kalian bisa pakai metode aku nih. Baking papernya ini kalian remek-remek gitu, terus kalian baru pasang di loyangnya. Ini udah diratain, jangan lupa agak di tap-tap sedikit supaya udara yang ada di dalam itu keluar. Sekarang aku lagi siapin blueberry-nya. Ini blueberry-nya aku kasih gula sekitar 1 sendok teh dan tepung maizena sekitar 1 sendok teh juga atau secukupnya ya. Kenapa harus dikasih ini? Ini triknya supaya si buahnya ini nggak turun ke bawah semua. Jadi si tepungnya ini membantu supaya dia itu nggak turun ke bawah ya. Karena kan ini adonan kuenya ini bener-bener light banget ya, ringan banget. Dan sedangkan buahnya ini berat. Anak aku pengen ikutan bikin kue. Dia seneng banget. Kalau buahnya sudah selesai ditaburkan di atas, dipanggang di suhu 150 derajat selama 45 menit. Lalu turunkan suhu di 140 derajat selama 25 menit. Kalau sudah selesai dipanggang, jangan langsung dikeluarkan dari oven, didiamkan selama 15 menit. Kalau sudah 15 menit, buka oven, terus ditutup lagi, diganjel aja pakai sumpit seperti ini. Tujuannya apa? Supaya kuenya ini nggak kaget atas perubahan suhunya, jadi dia nggak turun secara drastis ya. Karena ini kue ini benar-benar dengan tepung sedikit ya. Jadi bisa dibilang kuenya ini bisa deflate banget kalau perubahan suhunya itu terlalu drastis. Nah ini lihat nih, aduh aku seneng banget ya bisa bikin kue yang seperti ini. Udah fluffy banget ya, kalian lihat tuh. Dan buat aku yang gak suka terlalu manis, ini tuh kue tuh gak terlalu manis ya, jadi tuh gak bikin enak. Juga kita kan tadi bikin kuenya tuh gak pakai butter yang secara berlebihan, jadi tuh pada saat makan satu slice aja tuh gak bikin enak. Beda sama pound cake. Kalau pound cake kalian makan satu slice aja udah bikin kenyang atau bikin enak, sedangkan ini tuh enggak. Dan rekor kue ini paling cepat habisnya di rumah dibandingkan pound cake. Serius deh, cobain. Emang bikinnya tuh ribet, cuma worth banget deh. Jangan lupa di recook ya.